Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa kembali duduk bertalabul ilmi di masjid di Daul Ilmi Tanjung Riau Sekupang, dan insyaallah karena biasa kajian ini dibuat sebulan sekali untuk jadwal ana di sini. Mungkin ke depannya insyaallah mungkin kita buat rutin seminggu sekali. Adapun kajian-kajian dari ustadz-ustadz yang lain mungkin yang akan mengisi nanti dibuat lain hari. Jadi khusus untuk Rabu pukul 10 sampai selesai, insyaallah kita akan kajian rutin, tetap melanjutkan kajian tauhid setiap pekannya sehingga bisa disebar kepada umat yang lainnya supaya makin meriah lagi atau ramai lagi hadir di majelis-majelis ta'lim, karena hanya dengan hadir di majelis ta'lim dan mengajak manusia untuk hadir di majelis ta'lim itu adalah alamat kebaikan dan dalam bentuk menyebarkan dakwah, dan itu pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Tauhid dan kita masuk pada bab qaulullah ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara manusia ada yang mengambil selain daripada Allah tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bab ini mu'alif rahimahullahu ta'ala atau pengarang masuk pada bab baru, yakni tentang rukun-rukun ibadah hati. Kita akan masuk kepada rukun-rukun ibadah hati. Rukun-rukun ibadah hati itu ada 3. Paling tinggi adalah al-mahabbah yang kita akan bahas. Kecintaan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di bawahnya ada al-khawfu, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti juga akan dibahas pada bab berikutnya. Kemudian yang ketiga ar-raja'u, pengharapan besar akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 perkara yang disebut dengan rukun-rukun ibadah hati. Dan ibadah hati itu jauh lebih mulia dibandingkan ibadah badan.
Karena diterima dan tidaknya ibadah badan itu ditentukan dengan ibadah hati. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu. Ingatlah, dalam badan manusia itu tergumpal daging. Kalau dia baik, baik semua badannya. Kalau dia jahat, jahat semua badannya. Kemudian Rasul mengatakan, itulah hati. Dari hadis ini menunjukkan bahwa ibadah hati itu menentukan ibadah badan. Pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan masuk pada ibadah-ibadah hati yang merupakan rukun-rukun ibadah. Karena ibadah itu ada rukunnya, ada syaratnya. Kalau syarat ibadah sudah ma'ruf, tidak bisa ibadah diterima kecuali dua syarat. Pertama ikhlas, yang kedua mencontoh Nabi. Adapun rukun-rukun ibadah ini yang merupakan ibadah-ibadah hati, inilah yang kita akan bahas. Apa saja rukun ibadah itu? Dan yang pertama kali dimulai dengan al-mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sebuah ibadah yang tidak ada unsur kecintaan kepada Allah. Apalagi kemudian di sana ada makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicintai hamba ini setara dengan kecintaan dia kepada Allah, atau lebih mencintai makhluk melebihi kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nas, dan sebagian manusia, man yattakhidhu min dunillahi andadan, ada orang yang mengambil selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala andad, tandingan-tandingan. Yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan itu. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu kahubbillah, seperti mencintai Allah. Ada yang mengatakan maksudnya orang-orang musyrik di zaman jahiliyah itu, mereka sangat mencintai Lata, Uzza, Manat, Khubal dan patung-patung yang lainnya, seperti kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang-orang yang beriman ma'ruf, para sahabat Rasul di zaman itu sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga orang-orang musyrik di zaman itu sangat cinta dengan patung-patung mereka, seperti kecintaan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, orang-orang musyrik itu mencintai berhala-berhala mereka, sebagaimana juga mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya satu waktu mereka cinta dengan berhala, di waktu yang sama mereka cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ada seorang musyrik yang belakangan masuk Islam, ketika ditanya oleh Nabi SAW, kam ilahan ta'bud, berapa banyak Tuhan yang kau sembah ini sebenarnya? Maka sahabat ini di waktu musyriknya mengatakan, sab'atun, katanya, ada 7 Tuhan yang kami sembah. Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama, yang 6 di bumi dan yang 1 di langit, katanya. Kemudian Rasul mengatakan, apabila engkau sakit, anakmu sakit, kemana kau mengarahkan doa? Ke yang 6 di bumi atau ke yang 1 di langit? Maka kemudian orang ini mengatakan,
ke yang di langit. Kalau seandainya engkau butuh keperluan, hajat dan begitu seterusnya, kemana kau berdoa? Ke yang di langit atau ke yang di bumi? Dia mengatakan ke yang di langit. Artinya orang ini mengikuti fitrahnya. Maka Rasul mengatakan, kenapa kau tidak tinggalkan 6 patungmu di bumi dan mengarah ke yang langit saja? Kalau seandainya kutanya doamu kemana ke yang di langit, hajatmu kemana ke yang di langit, lalu buat apa Tuhan-Tuhan yang di bumi itu? Akhirnya kemudian belakangan orang ini masuk Islam dan menjadi sahabat yang mulia di zaman Nabi SAW. Karena orang-orang musyrik itu mereka di satu waktu menyembah Allah apabila di saat genting, dan di saat bahagia mereka menyembah berhala-berhalanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum idahum musyrikun. Apabila mereka berada di tengah bahtera, datang gelombang besar, mereka pun hampir tenggelam, mereka mengikhlaskan doa kepada Allah. Tapi ketika diselamatkan dan sudah selamat bahagia, kembalilah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan di sini, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menyembah selain daripada Allah, mengambil tandingan-tandingan mencintai mereka seperti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan kita juga Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kemudian kita ini lebih mencintai makhluk dibandingkan kecintaan kita kepada Allah. Ibu lebih cinta kepada dunia dibandingkan kecintaan kepada Allah. Lebih mencintai suami, lebih mencintai anak-anak, lebih mencintai orang tua dibandingkan kecintaan kepada Allah. Kan ada tubuhnya seorang istri saking cintanya pada suami, nggak peduli walaupun dia melanggar syariat, kan? Nggak peduli, suaminya nggak suka pakai jilbab umpamanya, diancam kalau kau pakai jilbab saya ceraikan kan. Akhirnya kemudian istri ini terpaksa dia menanggalkan jilbabnya, mengikuti kemauan suaminya, kan? Maka tidak boleh seperti itu. Ini satu contoh saja. Bahkan yang lebih parah bukan hanya menanggalkan jilbab, menanggalkan agama. Agama ditinggalkan hanya karena cinta kepada suami, cinta kepada harta suami, cinta karena suami siap memberikan apa saja dari kebutuhan dunianya. Betapa banyak istri-istri yang murtad dan mengikuti agama suaminya. Apalagi di Batam ini Bu ya, ada orang lokal kawin sama orang luar, dapat bule kan. Lah itu saya dulu punya tetangga masih di Batam Center, mungkin pernah saya ceritakan. Jadi tetangga saya ini kawin sama orang lokal, dia muslimah, orang lokalnya juga non muslim, orang Nasrani. Akhirnya kemudian setelah menikah murtad dia Bu, jadi Nasrani. Wanita ini murtad jadi Nasrani. Akhirnya suaminya selingkuh Bu sama wanita muslimah. Tiba-tiba suaminya masuk Islam, kemudian cerai dengan istri yang pertamanya. Istri yang pertamanya tetap Nasrani padahal dulunya muslimah. Yang suaminya yang ngajak istri pertamanya masuk Nasrani karena kepincut dengan wanita yang muslimah, masuk Islam pula dia. Coba bayangkan kehidupan nih kayak gini, tertukar-tukar agama. Ini fakta, bukan hoak. Begitulah ketika tidak tertanam perasaan cinta kepada Allah dan Rasulnya, bukan hanya menanggalkan jilbab saja, akidah agama bisa ditanggalkan. Auzubillah.
Makanya kenapa kemudian dalam bab ini kita harus menanamkan kecintaan kita kepada Allah, agar jangan sampai kecintaan kita kepada Allah dilebihkan dengan kecintaan kepada yang lainnya. Sebab kalau itu terjadi fatal, akan terjadi kesyirikan. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus cinta Allah? Kita renungkan sedikit, Bu, ya. Kenapa kita harus cinta kepada Allah Azza wa Jalla? Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita ini fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tidak ada makhluk sebaik ciptaan Allah kepada manusia. Kita tidak diciptakan seperti binatang yang tidak punya akal. Kita tidak seperti syaitan yang dilebihkan kejahatannya dibandingkan kebaikannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini sebaik-baik bentuk. Fisiknya ya indah melebihi semua makhluk. Kemudian juga Allah berikan akal berfikir. Itulah kenapa kita cinta dengan Allah. Kenapa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita masih di perut bayi ibu kita, Allah berikan rizkinya kepada kita 9 bulan. Siapa kasih makan? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika terlahir ke bumi, Allah Subhanahu wa taala berikan pandangan, berikan penglihatan, berikan akal pikiran sampai kemudian besar. Sampai akhirnya dengan akal dan pemikiran itu dia menjadi cerdas. Sebagian mereka ada yang berprofesi menjadi dokter, dosen, pilot, tentara, menteri dan begitu seterusnya. Itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita melebihi kemurkaannya. Makanya kita cinta dengan Allah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala melebihkan kemurkaannya dibandingkan rahmatnya, boleh jadi setiap manusia yang berbuat maksiat langsung diazab. Tidak ada manusia yang selamat di permukaan bumi kalau seperti itu. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala rahmatnya jauh lebih luas dibandingkan murkanya, makanya kalaupun di antara kita ada yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah masih menunggu taubatnya. Allah masih memberikan kesempatan, akan diberikan rahmat kepadanya. Itulah kenapa kita cinta dengan Allah. Allah sayang dengan kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta dengan kita karena kecintaan kita kepada Allah, maka kehidupan kita akan senang. Saya contohkan satu hadis. Nabi SAW pernah mengatakan, apabila seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha idza ahabba 'abdan nadahu Jibril. Allah Subhanahu wa taala kalau cinta sama kita, hambanya, maka Allah akan panggil malaikat Jibril. Kemudian Allah akan berfirman kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulana, aku cinta sama si fulan. Fahibbahu, kau harus cinta juga dengan dia. Maka Nabi mengatakan, maka Jibril pun cinta dengan hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril memanggil seluruh malaikat-malaikat Allah. Bayangkan berapa jumlah malaikat itu. La ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat Allah itu kecuali Allah. Sebanyak itu malaikat dipanggil oleh Jibril. Kata Jibril, ya malaikat Allah, innallaha yuhibbu fulanan fahibbu. Wahai malaikat-malaikat Allah dimanapun kalian berada, Allah cinta dengan si fulan, maka kalian harus cinta juga dengan si fulan. Kata Rasul, maka seluruh malaikat cinta kepada si fulan. Subhanallah. Siapa di antara kita, Bu, yang ingin nama kita disebut-sebut di hadapan Allah? Kemudian Allah menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikat Allah.
Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta dengan kita, apapun yang kita hajatkan pasti dikabulkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wala in sa'alani la'u'tiyanna, wala in ista'adhani la'u'idhanna." Kata Nabi SAW, apabila seseorang hamba terus melakukan hal-hal yang sunnah, maka Allah akan mencintai hamba itu. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hamba itu, apa yang terjadi? Kata Allah, aku akan jadi pendengaran yang ia mendengar dengannya, aku akan menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya, aku akan jadi tangan dan kakinya yang ia bergerak dengannya, dan kalau dia minta ku kabulkan, kalau dia minta perlindungan ku lindungi dia. Subhanallah. Begitulah kecintaan Allah kepada kita. Kalau Allah cinta, Allah akan tanamkan kecintaan makhluk kepada kita. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala cinta dengan kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'malahu. Sahabat bertanya, apa ista'malahu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yuhayyi lahu husnu khawatimi. Allah akan sediakan kepadanya akhir yang baik bagi kehidupannya. Jadi kalau Allah cinta dengan kita, Bu, Allah akan berikan terbaik untuk kehidupan kita dan akhir kehidupan kita. Ketika manusia lahir, yang tertawa dan yang menangis tentu akan berbeda. Si bayi ketika lahir tertawa, menangis, tapi orang-orang di sekitarnya tidak ada yang menangis, tertawa. Itu saat kita dilahirkan, semua bahagia dan senang. Tapi saat kita diwafatkan, siapa yang tertawa, siapa yang menangis? Orang-orang yang dulu saat kita dilahirkan tertawa, rupanya saat kita diwafatkan semua menangis. Tetapi orang-orang yang beriman ketika dia meninggal, justru saat dilahirkan dia menangis, saat diwafatkan dia tertawa, di tengah-tengah orang menangis. Karena malaikat datang membisikkan di telinganya, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih, sorga telah menantimu. Bagaimana tidak senyum? Bagaimana tidak bahagia ketika datang para malaikat-malaikat Allah yang cinta dengan kita karena kecintaan Allah kepada kita, kemudian membawa dari sorga kain kafan yang sangat lembut dengan wewangian yang sangat wangi, dengan membisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih karena sorga sudah menantimu. Siapa yang tidak bahagia itu? Pasti kita bahagia. Kemudian malaikat-malaikat yang mencintai kita mengangkat kita sampai ke langit pertama, ke langit kedua, ke langit ketiga, keempat, kelima, ketujuh, sampai diperjumpakan dengan Allah. Kemudian Allah katakan, letakkan catatannya sana di Iliyin, di tempat yang paling tinggi. Kembalikan ruh ke dalam jasadnya. Ketika ruh dalam jasadnya sudah menyatu, datang malaikat Munkar dan Nakir bertanya, siapa Rabb, siapa Nabi, apa agamamu? Karena dia sangat dicintai Allah. Malaikat-malaikat pun cinta dengan dia. Dia sanggup menjawab, Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Islam agamaku. Dan Allah saking cintanya dengan hamba ini, memanggil seorang penyeru dan mengatakan, al-sadaqa abdi, hambaku telah benar. Bentangkan kuburannya sejauh mata memandang, buka pintu sorga, hantarkan makanan, minuman, pakaian, hembusan angin sorga ke dalam kuburannya. Kemudian dikatakan kepada orang ini, nam naumatal arush. Subhanallah, tidurlah kamu
seperti engkau tidur di malam pengantin. Ibu pernah merasakan berumah tangga bagaimana ibu tidur sebagai pengantin baru? Tentu tidak akan merasakan kelelahan, keletihan, yang ada bahagia dan bahagia. Coba bayangkan, siapa yang bisa tahan orang berada di kuburan dengan hawa panas yang menyengat luar biasa? Tiba-tiba orang yang Allah cintai dan malaikat cintai ini dikatakan kepadanya, nam naumatal arus, tidurlah seperti pengantin baru. Maka dia akan tertidur, Bu. Tidak sadar rupanya kiamat sudah dibangkitkan. Dan dia mengatakan kepada Allah, ya Rabb, aqimis sa'ah, ya Rabb, bangkitkan kiamat, supaya aku bisa kembali ke istanaku dan kembali kepada keluarga. Begitulah Allah kalau cinta dengan hambanya. Begitulah kalau Allah cinta dengan hambanya. Semua malaikat cinta dengan dia. Ketika dibangkitkan, ketika manusia kemudian lari ke sana kemari, orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala mendapatkan naungan dari Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan arsy di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ketika matahari dekatkan 1 mil, keringat bercucuran, manusia berteriak-teriak kepanasan, orang ini kedinginan karena mendapatkan naungan arsy. Karena mereka orang-orang yang dicintai Allah dan dicintai malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka tidak terasa ketika manusia dihisab 50.000 tahun, seolah-olah dia dihisab antara zuhur ke asar saja. Tahu-tahu sudah selesai dan dia sudah diarahkan ke surga. Begitulah kalau Allah mencintai hambanya. Tetapi syaratnya, hendaklah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mencintai Allah itu? Yang pertama, ikuti sunnah Nabi SAW. Kalau ibu mengikuti sunnah Rasul, mencontoh Rasul, maka itu tanda ibu cinta dengan Allah. Tapi kalau ibu benci dengan sunnah Rasul, tidak suka sunnah Rasul, atau tidak suka orang yang menjalankan sunnah Rasul, berarti Allah tidak akan cinta dengan ibu. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan ya Muhammad kepada umatmu, kalau kalian cinta dengan Allah, ikuti aku, ikuti sunnah, ikuti petunjukku, niscaya Allah cinta kepada dia. Jadi syarat mendapatkan kecintaan Allah itu ikuti sunnah Nabi. Ikuti sunnah Nabi SAW. Sekecil apapun sunnah, ikuti. Sekemampuan kita tentunya. Yang bisa kita lakukan, lakukan. Kemudian yang kedua, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang punya akhlak, terutama tawadhu. Karena Allah tidak suka orang-orang yang sombong, dan Allah suka dengan orang-orang yang tawadhu, rendah diri. Jangan menyombongkan di hadapan Allah seperti menyombongkan Namrud, Firaun, Qarun dengan kekayaannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan itu terjadi. Lihat, gara-gara jabatan, gara-gara pangkat, gara-gara kedudukan, dia berani meninggalkan sholat. Hanya gara-gara nggak dapat rapat kabinet, rapat apa gitu kan. Rela dia meninggalkan sholat, padahal muslim. Padahal mungkin dulu sebelum menjabat, sebelum mendapatkan kedudukan, dia masih bisa lah sholat. Tapi ketika sudah ada jabatan, hilang pula sholat pada dia. Mementingkan rapatnya dibandingkan sholatnya. Padahal rapat itu kan terkadang untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, dan sholat itu kunci penyelesaiannya, bukan rapatnya, sholatnya sebenarnya. Kalau orang-orang yang rapat sedang memecahkan masalah itu, dia sholat dulu, waktunya sholat, minta kepada Allah solusinya. Nanti ketika masuk rapat itu, nanti Allah kasih solusinya tuh.
Sebab kalau seandainya menyelesaikan permasalahan, apalagi permasalahan besar, kalau Allah tidak ikut campur tangan dalam masalah itu, mungkinkah masalahnya akan terurai? Tidak mungkin, mustahil. Tapi kalau Allah ikut campur menyelesaikan masalah dalam rapat itu, masalah besar pasti Allah uraikan, pasti Allah carikan jalan keluarnya. Tapi kalau mereka menjauh dari Allah dengan cara menjauh daripada solat, mementingkan rapatnya, sombong dia, seolah-olah dia bisa menyelesaikan masalah tanpa Allah subhanahu wa ta'ala. Qarun, Namrud, Fir'aun, seperti itu. Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Allah suka dengan orang-orang tawadhu, orang-orang yang rendah diri, tidak menyombongkan dengan kekayaannya. Waktu miskin, Masya Allah, datang ke pengajian, rajin sholat, rajin ibadah, sudah kaya, bisnis banyak, sibuk dia mencari harta, lupa juga dia ibadah kepada Allah, sombong dengan hartanya. Dia tidak paham bahwa harta itu pemberian dari Allah yang harus dihadapi dengan syukur, bukan dengan kufur. Jadi yang kedua, tawadhu. Kemudian yang ketiga, tanamkan di hati kita ini loyalitas yang kuat kepada wali-wali Allah. Cintai para ulama, cintai orang-orang yang beriman, cintai orang-orang yang seakidah dengan kita, hargai mereka. Dan itu disebut dengan al-wala wal bara namanya. Al-wala itu mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai orang-orang yang beriman. Itu harus ditanamkan, cinta dengan orang-orang yang beriman. Kemudian juga di antara bentuk kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan memperbanyak zikir. Karena menyebut-nyebut itu tanda cinta, Bu, ya. Ibu kalau cinta suami kan yang disebut suami saja. Maka kalau cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebut-sebut namanya, sebut-sebut asma'ul husna, nama-nama Allah yang baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan begitu seterusnya. Karena alamatul hub, tanda daripada tanda cinta itu ketika memperbanyak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan begitu seterusnya. Baik, kemudian hadis dalil yang kedua, mu'alif rahimahullah ta'ala mencantumkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, kalau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga kalian, harta yang kalian cari, perniagaan yang kalian sibukkan, tempat tinggal yang kalian sukai, lebih dicintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah datangkan perkaranya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini ada yang mengatakan sebab turunnya adalah ketika ada seruan jihad di zaman Nabi SAW. Ada seruan jihad, tapi kemudian banyak orang-orang yang tidak mau terlibat jihad karena sibuk dengan pertanian mereka. Seperti umpamanya di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Ka'ab bin Malik, tidak ikut dalam perang Tabuk. Karena ketika terjadi perang Tabuk itu, Bu, itu kurma lagi panen-panennya, sementara sebelumnya sudah terjadi paceklik yang berkepanjangan. Tiba-tiba kemudian hilang paceklik, datang hujan,
kemudian mulai tumbuh lagi, kemudian kurmanya berbuah dan siap panen, tiba-tiba ada seruan jihad. Ketika orang Madinah itu sedang manen-manen kurma, ada seruan jihad. Tentu Bu, ini harus ada pilihan kan? Tetap di kebun kurma, menikmati kurma dengan panennya, ataukah ikut bersama Nabi SAW jihad? Diuji ini sahabat ini, cinta jihad bersama Allah dan Rasulnya, ataukah cinta pohon kurmanya karena lagi panen-panennya, panen rayanya. Rupanya ada sebagian sahabat yang diuji oleh Allah, rupanya malas jihad, kemudian sibuk dengan panen kurmanya. Dari sini turun ayat ini, katakan ya Muhammad kepada mereka, jika bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, pasangan kalian, keluarga kalian, harta yang kalian cari, perniagaan yang kalian sibukkan dengannya, tempat-tempat yang kalian sukai, kalian lebih cinta dibandingkan Allah dan Rasulnya dan jihad, tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa tidak boleh mencintai selain daripada Allah ketika dihadapkan kepadanya kecintaan kepada Allah. Ini kan suruh milih jihad bersama Rasul ataukah sibuk dengan panen kurma rayanya. Rupanya ada sebagian sahabat yang terfitnah, kemudian turun ayat ini, dan setelah Rasul mengalami kemenangan di Tabuk, akhirnya sahabat ini dihukum oleh Nabi SAW 50 hari 50 malam tidak boleh diajak bicara dan tidak boleh bicara dengan siapapun. Dari sini ada pelajaran besar bahwa terkadang kesibukan dunia itu melalaikan kecintaan kita kepada Allah. Lihat sebuah hadis Bu, malam yuhafid ala salat, siapa yang tidak menjaga salat, maka mereka akan dikumpulkan, kata Nabi SAW, dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan Qarun, dan dengan Ubay ibn Khalaf. Orang-orang yang tidak pernah menjaga salat 5 waktu Bu. Maka mereka akan dikumpulkan dengan 4 orang kafir. Pertama dengan Fir'aun, yang kedua dengan Haman, yang ketiga dengan Qarun, dan yang keempat dengan Ubay ibn Khalaf, kata Nabi. Kenapa Nabi SAW menyebutkan 4 kafir ini? Kan banyak lagi kafir-kafir yang lain. Karena yang menyibukkan orang sehingga lalai solat itu profesi 4 orang ini. Pertama Fir'aun. Fir'aun simbol dari sebuah kekuasaan. Kalau orang sudah berkuasa dan dia cinta kekuasaannya, maka dia pasti lambat laun akan meninggalkan Allah. Sibuk dengan kekuasaannya, meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua Haman, Perdana Menteri. Perdana Menteri sibuk dengan aturan-aturan negara, sehingga dia lalai dari sholat. Kononnya dia hendak memperbaiki bumi, tapi dia sedang merusak bumi karena dia meninggalkan sholat. Kemudian Qarun itu kaya karena berniaga, sibuk berniaga. Qarun itu kaya karena banyak kekayaannya. Berarti kekayaan itu sebab orang lalai daripada sholat. Tapi banyak orang-orang kaya lalai dari sholat, seolah-olah Allah sedang cinta dengan dia karena dia kaya. Padahal cinta itu bukan diukur dengan kaya miskinnya, sebenarnya dia sedang diuji dengan kekayaannya. Kemudian Ubay ibn Khalaf seorang peniaga, karena biasanya perdagangan itulah yang menyibukkan sehingga lupa dari sholat. Makanya Rasul mengatakan, orang yang tidak pernah menjaga sholat akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun,
dan bersama Ubay bin Khalaf. Makanya ayat ini mengatakan jangan sampai kecintaan kepada bapak kita, anak kita, saudara kita, pasangan kita, keluarga kita, harta kita, perniagaan kita, tempat tinggal kita lebih kita cintai dibandingkan Allah, Rasul dan jihad. Sebab kalau tidak, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Maka Allah berjanji, tunggu saja sampai datang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya, an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Seseorang tidak dinyatakan beriman secara sempurna sampai aku, kata Rasul, lebih dicintai dibandingkan anaknya, dibandingkan orang tuanya, dan dibandingkan seluruh manusia. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyandarkan kecintaan yang sempurna itu apabila Rasul lebih dicintai dibandingkan keluarga kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika datang kepada Rasul. Kata Umar, ya Rasulullah, la anta ahabu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi, katanya. Rasul, engkau orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Maka Rasul mengatakan, tidak Umar, engkau belum mencintai aku. Engkau belum mencintai aku. Kata Umar, kaif, bagaimana? Maka Rasul mengatakan, sampai engkau mengatakan bahwa diriku lebih kau cintai dibandingkan dirimu. Maka Umar mengatakan, sekarang ya Rasulullah, engkau lebih kucintai dibandingkan segala sesuatu termasuk diriku. Maka Rasul kemudian menepuk Umar dan mengatakan, al-an ya Umar, sekarang sempurnalah keimanan wahai Umar. Lihat, Umar bin Khattab mengatakan, segala sesuatu engkau lebih kucintai Rasul kecuali diriku. Oh belum, kata Rasul, sampai dirimu juga harus masuk di dalamnya. Maka ketika Umar masukkan dirinya ke dalam orang-orang yang tidak boleh melebihkan kecintaannya kepada Rasul, akhirnya Rasul mengatakan, al-an ya Umar, sekarang kau Umar sudah sempurna keimanan. Lihat para sahabat Nabi, saking cintanya kepada Rasul itu, sampai-sampai Urwah pernah bercerita, apabila Nabi SAW meludah, ditangkap ludahnya, kemudian diusap ke badan. Apabila Nabi SAW cukur rambut, rambutnya rebutan disimpan untuk dijadikan tabaruk. Apabila Nabi SAW berwudu, bekas wudunya itu semua sahabat mau mengambilnya, hatta kadu an yaqtatil, sampai mereka mau perang, mau ngambil bekas wudunya Nabi itu. Kalau Nabi ngomong nggak ada orang yang berani menatap Nabi, semua tertunduk. Kalau Rasulullah SAW bicara, tidak ada satupun orang yang berani bicara. Begitulah sahabat di hadapan Nabi. Sampai-sampai ada seorang sahabat namanya Thabit ibn Qais al-Mushammas, juru bicara Nabi. Ketika turun ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, jangan kau angkat suaramu di atas suara Nabimu. Thabit ini merasa suaranya lebih lantang dibandingkan suara Nabi. Dikiranya ayat itu turun kepadanya. Akhirnya dia pulang ngurung diri, nggak mau keluar rumah. Sampai Rasul kehilangan di majelisnya, aina Thabit, di mana Thabit? Kok tidak ada beberapa hari ini? Orang-orang mengatakan Thabit sedang ngurung diri wahai Rasul. Kata Rasul, kalau gitu tanya sebabnya, kenapa dia tidak mau keluar rumah? Diutuslah seorang sahabat, kemudian ditanyakan. Kata Thabit sambil menangis, sungguh habis semua amalanku, sungguh habis semua pahalaku, dan pasti aku termasuk penduduk neraka. Kata orang ini, ada apa wahai Thabit? Kata Thabit, sungguh aku adalah orang yang paling lantang suaraku di hadapan suara Nabiku. Sungguh aku telah merugi, sungguh aku telah gugur amalanku. Begitu ngomong terus Thabit, menyesal.
Kemudian disampaikan hal ini kepada Rasul. Kata Rasul, tidak. Thabit termasuk penduduk surga. Thabit termasuk penduduk surga. Katakan kepada dia. Lihat. Hanya gara-gara suara dia lantang seperti saya ini, lantang gini kan. Sementara Sabit itu memang yang namanya kelantangan seorang juru bicara yang memang harus lantang, namanya juru bicara. Dia juru bicara Nabi. Dia harus lantang lah ngomongnya. Tapi ketika ayat itu turun, disangkanya ayat itu menuju dirinya, makanya dia takut lagi. Tapi ketika Rasul mengatakan tidak, Sabit bukan termasuk penduduk neraka tapi penduduk surga, barulah dia tersenyum kembali dan hadir lagi di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kecintaan para sahabat kepada Nabi. Luar biasa. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu saking ingin mencintai sunnah Rasul, mempraktikkan sunnah Rasul, sampai dia kencing di tempat Nabi kencing. Pamannya ada satu pohon, Nabi singgah di situ untuk kencing, dia pun singgah di tempat itu kemudian kencing, padahal tidak hendak kencing, hanya ingin mempraktikkan sunnah Nabi SAW saja. Begitulah para sahabat. Mereka betul-betul berusaha menyempurnakan kecintaan kita kepada Rasul dengan mentatbik sunnah itu dengan sebaik-baiknya. Makanya saya ulangi dari awal, tanda cinta kita kepada Allah dan tanda Allah cinta kepada kita adalah ittiba'us sunnah, mencontoh sunnah, cintai Rasul. Setelah kecintaan kita kepada Allah, lebihkan di antara keluarga kita. Jangan sampai anak-anak kita lebih dicintai. Baik, kemudian walahu ma'anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa Allah, la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'udha fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdafa fin nar, wa fi riwayatin la yajidu ahadun halawatal iman hatta ila akhiril hadis. Kata Nabi SAW, 3 perkara, Bu, ibu akan mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman. Ibu pernah makan bakso, Bu? Pernah ibu ngomong, lezat kali bakso ini. Pernah kan? Nampaknya bisa diulang nih bakso ini. Kenapa? Lezat. Yang ini, ini nggak lezat, nggak bisa diulang, sekali saja. Kok bisa kita ngomong ya? Ketika kita makan bakso, kita bisa dikatakan lezat. Makan ikan pedas, lezat nih ikan pedasnya ini. Yang sebelah sana, tak bagus, tak payah. Itu kurang kecutnya. Dia bisa tuh memerinci. Ini kurang kecut, kurang jeruk, kurang ini. Ini lezat nih. Bisa dia mengatakan ke makanan itu lezat. Tapi bisa nggak kita katakan iman ini rasanya lezat sekali, sehingga ibu bisa khusyuk sholat malam sampai tidak ada semut di kaki pun hilang, walaupun lama tak ada semut di kaki. Rasa-rasanya kita ini sulit untuk mengatakan ibadah yang saya lakukan rasanya lezat sekali gitu kan. Kenapa coba? Kenapa kita tidak bisa mengatakan bahwa sholat yang saya lakukan ini lezat sekali, sebagaimana saya katakan bakso ini lezat sekali? Kenapa? Karena kelezatan iman itu belum ada di hati kita. Di sini Nabi SAW mengatakan 3 perkara Anda akan mendapatkan kelezatan iman, manisnya iman, sedapnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Kalau dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan selain keduanya. Kalau Allah di hati kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hati kita, yang lain itu lewat saja, itu mantap. Saya contohkan. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika ditanya tentang makna zuhud,
Ya Imam, az-zuhud, apa zuhud itu sebenarnya? Maka Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, zuhud itu engkau meletakkan harta di tanganmu dan tidak dimasukkan ke dalam hati. Dari pengertian Hasan Al-Basri tentang zuhud ini, bahwa zuhud tidak mesti harus miskin. Zuhud itu tidak mesti harus kere. Zuhud itu tidak mesti harus fakir. Zuhud tidak harus robek-robek pakaiannya. Zuhud tidak harus makan kerak nasi. Zuhud tidak harus compang-camping penampilannya. Orang kaya pun bisa zuhud. Orang kaya pun bisa zuhud, karena pengertian zuhud itu meletakkan harta di tangan dan tidak meletakkan harta di hati. Kenapa? Karena hatinya hanya untuk Allah saja, tidak mau dikotori dengan dunia. Sehingga ketika orang itu meletakkan harta di tangan dan tidak sampai ke hati, artinya bahwa harta itu hanya perpindahan tangan saja. Kalau harta datang ke tangan, tidak terlalu senang. Kalau harta lepas dari tangan pun tidak terlalu sedih. Kenapa? Karena tidak diletakkan sama ibu di hatimu. Tapi kalau harta diletakkan di hati, datang harta, bahagianya luar biasa. Hilang harta, sedihnya pun luar biasa. Tapi kalau seandainya harta itu di tangan, hanya berpindah saja kan. Kadang-kadang di tangan kita, kadang-kadang tidak di tangan kita. Ya tidak masalah lah, itu kan bukan harta kita, harta Allah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri, seorang alim besar, ulama dunia, tapi di satu sisi dia kaya sekali, dan dia imamnya orang-orang zuhud. Dikatakan kepada Sufyan Ats-Tsauri, ya Sufyan, anta imamuz zahidin, engkau ini imamnya orang-orang yang belajar zuhud. Tapi anta maksudnya kau kaya-kaya, gimana kau bisa zuhud dengan kekayaanmu? Kata Hasan Al-Basri, dia mengatakan, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah tadi mengatakan apa? Likai la atamandalu 'alal muluk. Kenapa saya harus kaya? Kata Sufyan Ats-Tsauri, supaya kita tidak mengelap kakinya para raja dengan serbet, katanya. Artinya supaya saya tidak menjilat para penguasa, harus mencari harta kepada penguasa. Ketika saya kaya, saya tidak berhajat kepada penguasa. Saya ngomong apa saja terserah saya. Saya mau nyampaikan yang hak, saya tidak takut dengan penguasa, karena saya tidak diberi makan penguasa. Kenapa saya kaya gitu? Supaya saya tidak ngemis-ngemis kepada para penguasa, tidak menjilat penguasa. Saya bebas ngomong apa saja gitu maksudnya. Itulah kata Sufyan Ats-Tsauri, itulah hakikat zuhud. Tidak mesti harus miskin zuhud itu. Yang jelas zuhud itu letakkan kekayaan di tangan, jangan letakkan kekayaan di hati. Hati ini milik Allah, sehingga kalau seandainya datang harta, ya tidak terlalu bahagia sangat. Ketika hilang harta, tidak terlalu sedih sangat. Sekarang praktekan Bu, kalau ibu jatuh dompet di jalan, kira-kira rasanya kayak kiamat kecil atau kiamat besar Bu? Kalau rasa kiamat besar Bu, berarti ibu belum zuhud tuh. Wah, bingung dia. Udah kayak kiamat besar, kayak hilang rumahnya, padahal dompet saja itu. Ya Ustaz, isinya 1 miliar itu di ATM itu gitu. Jadi masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mau 1 miliar, mau 2 miliar Bu, kalau kekayaan itu di tangan tidak sampai di hati, itu hanya berpindah saja dari tangan ke tangan, tidak kepengaruh hati itu. Karena orang yang zuhud itu orang yang paling tinggi tawakalnya dan takdir, keimanannya kepada takdir. Jadi kalau datang nikmat, ya tidak terlampau bahagia. Kalau datang musibah, ya tidak terlampau sedih. Kenapa? Karena hati tidak berubah. Orang zuhud itu tidak akan berubah hatinya. Mau dipuji, ya sama saja seperti itu hatinya. Mau dicela juga tidak terpengaruh dengan hatinya. Karena kalau dipuji, hatinya besar, hidungnya membengkak. Kalau dicela, hidungnya makin kecil, hatinya mengecil gitu kan. Berarti ibu belum zuhud tuh. Karena hatinya masih bisa berubah dengan pujian dan celaan.
Hati orang mulia itu tidak berubah. Mau dipuji ya seperti itu, mau dicela seperti itu. Jadikan pujian dan celaan sama saja. Ibu jadi orang zuhud. Itulah yang disebutkan an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Pokoknya tanamkan dalam hati kecintaan kepada Rasulnya, adapun yang lainnya lewat, baru akan merasakan manisnya iman. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Di mana dia mencintai seseorang. Wa an yuhibbal mar'a, mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang itu tidak lain dan bukan karena Allah. Dulu Rasul bercerita, Bu, ada orang safar, jauh sekali safarnya, hanya ingin berjumpa kawannya, bukan karena urusan dunia, bukan karena urusan bisnis, bukan karena urusan nagih hutang, bukan karena urusan macam-macam, murni karena kecintaan dia kepada kawannya, ingin silaturahim. Maka Allah utus malaikat untuk mengikuti di belakangnya. Setelah si kawan ini jauh-jauh berjalan dari kampungnya, tiba-tiba malaikat mendahului dia dan menjelma manusia, kemudian bertanya, mau kemana wahai fulan, kau pergi jauh-jauh? Maka si fulan mengatakan, ila baladi fulan, saya hendak menuju ke negeri si fulan bin fulan. Kemudian malaikat yang menjelma manusia ini mengatakan, apakah ada niat masalah dunia, berniaga, ada keuntungan dunia di situ, kau pergi ke sana? Kata orang ini, tidak ada, lillah, karena Allah. Saya ingin berkunjung menemui saudara saya karena Allah Azza wa Jalla. Maka malaikat ini mengatakan, betul, tidak ada niat kecuali itu. Dia mengatakan, ya, tidak ada niat kecuali itu. Maka kemudian malaikat ini mendoakan dengan doa kebaikan kepada orang ini. Tidaklah engkau mengunjungi saudaramu seperti itu kecuali Allah hapuskan dosa-dosa. Dan akan diikuti 70.000 malaikat ketika dia berangkat dan ketika dia pulang. Subhanallah, ya kan? Begitulah kalau seseorang cinta kepada orang tidak mencintai kecuali Allah, dan membenci kepada orang tidak membenci kecuali karena Allah. Karena orang yang banyak membenci tetangga itu gara-gara hasad, kan Bu ya? Hasad kan, tetangganya beli mobil naik tensinya. Dapat dari mana duitnya orang itu katanya? Sebulan depan direnovasi pula rumahnya, makin tinggi itu tensinya, dapat lagi duitnya. Kemudian sebulan lagi istrinya kalungnya banyak, Bu, lehernya kuning, semua kuning, sama baju-bajunya kuning, makin tensi naik. Jangan-jangan punya tuyul pula dia katanya. Masa dalam setahun bisa beli mobil? Ngapain ibu sakit hati sama orang? Nggak ada urusan ibu dengan dia. Makanya jangan pernah melihat tetangga ke atas itu, lihat tetangga ke bawah. Kalau samping tetangga yang sebelah kanan kaya, Bu, yang sebelah kiri lebih miskin, pandang yang lebih miskin itu. Jadi ibu akan lebih bersyukur. Jangan pandang pula yang tinggi-tinggi rumahnya ya. Lihat ke, umpamanya depan ada ruli, lihat ke ruli sana, supaya lebih bersyukur, Bu. Itulah kenapa kita harus mencintai dan juga membenci karena Allah, gitu maksudnya ya. Kalau membenci dan cinta karena manusia, sakit hati, Bu, pasti sakit hati. Cinta itu ada batasnya. Makanya kenapa Rasul mengatakan cintai seseorang sekedarnya, karena suatu ketika dia akan kita benci. Bencilah Allah sekedarnya, karena bencilah manusia sekedarnya, karena mungkin suatu ketika kita cinta dengan dia. Kalau kita cinta mati dengan dia sekali kemudian kita benci, susah, Bu. Sakitnya tuh di sini, Bu, sampai menusuk ke dada. Ya. Begitu juga orang benci, terkadang kita benci sangat sama dia, dia pula butuh sama kita, atau kita butuh sama dia, kan? Makanya cintai seseorang, dia tidak mencintai kecuali karena Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da idh anqadahu Allahu minhu kama yakrah an yuqdafa finnar. Hendaklah dia benci kembali kepada kekufuran
setelah Allah selamatkan sebagaimana dia benci dimasukkan ke neraka. Ibu kalau sudah dapat hidayah sunnah, harusnya ditanamkan kebencian kepada lawannya. Ya Allah, jangan sampai saya seperti dulu nggak kenal sunnah. Jangan sampai. Nih ibu sudah dapat hidayah, pertahankan bu hidayah itu. Cara mempertahankan hidayah apa? Hadir di majelis taklim. Orang yang tidak pernah hadir di majelis taklim umumnya tidak bisa mempertahankan hidayah. Umumnya. Orang yang jarang hadir di majelis taklim umumnya tidak bisa mempertahankan hidayah. Karena yang bisa menguatkan iman itu adalah hadir di majelis taklim. Ilmu yang menguatkan iman itu. Coba lihat orang-orang yang jauh dari pengajian, kemudian disibukkan dengan perkara-perkara dunia, lalai dia. Ketika lalai, mulai dia futur. Ketika dia futur, jauh dari kawan-kawan ngajinya. Nah, mulailah dia akhirnya balik lagi ke zaman jahiliyah. Padahal di sini, kalau ingin merasakan lezatnya iman, dia harus benci dalam hatinya kembali ke kufuran, kembali kepada kekufuran. Setelah Allah selamatkan dia, Allah sudah berikan hidayah nih, sehingga kita mengenal sunnah, mana lawannya sunnah, mana tauhid, mana lawannya tauhid, mana taat, mana lawannya ketaatan. Kita sudah kenal sedikit demi sedikit. Jangan sampai kemudian kita tidak istiqomah, tiba-tiba kemudian setelah Allah selamatkan kita kembali pula menjadi orang yang sesat. Makanya Rasul mengatakan, kalau sudah dapat hidayah, syukuri. Takutlah seolah-olah kita ini besok akan dimasukkan ke neraka. Kalau saya sampai keluar dari jalur istiqomah ini, seolah-olah saya akan diazab. Seperti itu, Bu. Kalau ini yang dirasakan takut, kemudian cinta, maka insya Allah orang itu akan berjalan dan merasakan manisnya dan lezatnya iman. Dalam riwayat, wala yajidu ahadun halawatal iman. Seorang tidak akan dapat manisnya iman. Kemudian dalil yang terakhir, mu'alif rahimahullah ta'ala membawakan hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fillah wa abghadha fillah. Barang siapa yang cinta dikarenakan Allah dan benci juga dikarenakan Allah. Wa wala fillah, dan dia meletakkan loyalitas karena Allah. Wa ada fillah, dan dia pun benci dan memusuhi seseorang karena Allah. Fa inna matunal wilayatallah bidzalik, maka dia akan mendapatkan loyalitas Allah dengannya. Walan yajida abdun ta'mal iman, seseorang tidak akan dapat lezatnya iman. Wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu, walaupun dia banyak salat dan puasanya, hatta yakuna kadzalik, sampai betul-betul dia melakukan hal itu. Wa qad sarat ammatu mu'akhatin nas ala amri dunya wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'an. Betapa banyak umumnya manusia bersaudara karena perkara dunia dan dia tidak mendapatkan kelezatan itu sama sekali. Dari sini menunjukkan kalau segala-galanya karena Allah, segala-galanya karena Allah. Ibu ketika mencari tempat hunian, anggaplah ibu mencari rumah, tapi ibu karena Allah. Yang dilihat di perumahan itu pertama apa? Tempat ibadah, ada masjidnya tidak. Yang kedua, lihat tetangganya, mayoritas muslim atau tidak. Yang ketiga, macam mana muslimnya, banyak yang menjalankan sunnah atau tidak. Kemudian setelah itu sepakat dengan suami, bang kayaknya cocok di sini. Kenapa? Masjid ada, tetangga semuanya muslimah, muslim, kemudian banyak yang sudah hijrah. Insya Allah bang, kita bisa mempertahankan sunnah iman kita di sini. Kalau itu tujuannya, walaupun hanya sekedar mencari rumah, pasti ibu akan merasakan manisnya iman. Karena bagaimanapun dalam kaidah itu adalah dahulukan tetangga sebelum rumah. Taqdimul jar ala ad-dar. Utamakan tetangga, jangan utamakan hunian rumah. Dari mana dalilnya, Bu? Istri Fir'aun namanya Asiyah bintu Muzahim.
ketika disiksa oleh Fir'aun kemudian dijatuhkan dari ketinggian sampai mati. Ketika dia hendak terjatuh sebelum matinya, Bu, dia berdoa kepada Allah. Itu diabadikan dalam Quran doanya, Bu. Apa doanya? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidz zalimin. Kata Asiyah bintu Muzahim, dia mengatakan, Rabbi ibnili, ya Allah bangunkan kepadaku, indaka, di sisimu, baitan, sebuah rumah. Lihat kaidahnya. Asiyah bintu Zaim mengatakan, ya Allah bangunkan untukmu di sisimu satu rumah. Bahasanya bukan bangunkan kepadaku rumah di sisimu, tapi dia membahasakan bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah. Nah, lihat ya bahasanya, Bu, ya. Kalau bahasanya begini, ya Allah bangunkan rumah di sisimu, berarti mendahulukan rumah dibandingkan sisi Allah. Tapi ketika bahasanya, ya Allah bangunkan di sisimu sebuah rumah, berarti dia minta tetangga dulu bersama Allah, kemudian rumah, gitu maksudnya, Bu, ya. Tapi kebanyakan dunia ini memfitnah. Ketika kita beli rumah, pasti lihat brosur dulu kan, apa fasilitasnya. Ada kolam renang enggak? Gitu. Ada lapangan enggak? Ada taman enggak? Jalannya lebar enggak? Ada tanam-tanaman tidak? Enggak ditanya ada masjidnya enggak? Mayoritasnya muslim atau tidak? Ya kan, Bu, ya? Kan begitu rata-rata. Terutama murah tidaknya, itu yang pertama. Mahal atau tidak, ya? Nah, gitu ya. Padahal sekali lagi Islam itu ada aturan. Kita harus lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya. Cinta karena Allah, benci karena Allah, loyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah, maka kita akan mendapatkan kecintaan Allah kepada kita. Tapi kalau itu tidak dilakukan, kita benci bukan karena Allah, cinta bukan karena Allah, benci hanya gara-gara sepele, nggak dikawani ibu benci sama dia, gara-gara nggak dipinjam utang nggak dikasih benci. Ya namanya orang mungkin tidak punya uang, kenapa kok benci kali sama dia? Saya pinjam uang aja tak dikasih, benci kali aku sama dia, katanya. Subhanallah, ya. Masa benci gara-gara nggak dikasih utangan kan? Itu bukan benci karena Allah, benci karena nggak ngasih duit, itu namanya. Itu sakit hati kalau yang kayak gitu tuh. Jadi kalau benci itu karena Allah, kenapa? Nggak tahu, saya tidak suka dengan perbuatannya. Itu mulutnya itu ember kali, bukan ember yang kecil, yang jolang tuh yang gede tuh, yang suka menggibah orang. Saya tidak suka gibahnya. Itu betul, Bu. Kita nggak suka bukan orangnya, tapi perbuatannya. Orangnya kita doakan, Bu, ya. Ya Allah mudah-mudahan orangnya dapat hidayah. Perbuatannya saya tak suka. Itu namanya benci karena Allah namanya. Cinta karena Allah, Bu. Ada kawan hafal Quran, Masya Allah, saya suka kali dia itu. Istiqomah, ya, terawat istiqomahnya, suka sholat, suka, pokoknya itu karena cinta karena Allah. Dan dia ingin seperti dia. Karena dalam urusan agama itu bedakan dengan urusan dunia, ya. Kalau dalam urusan agama lihat ke atas, Bu, jangan lihat ke bawah. Kalau urusan dunia baru lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Itu kaidahnya. Jadi kalau ada kawan ibu lebih istiqomah, ya, lebih banyak ibadahnya, ibu kepengen kayak dia gitu. Jangan dicukupkan dengan yang ada pada ibu. Sebab kalau urusan agama melihat ke bawah, Bu, ibu akan mencukupkan dengan ibadah ibu. Contoh nih, ibu sholat duha, nggak mau nambah dengan sholat malam. Saya duha aja lah, Ustaz. Kenapa? Sebelah tak sholat duha masih mendingan aku, katanya. Itu jadi begitu kan, dia nggak akan ningkat ibadahnya. Ya, oleh karena itulah maka semua itu kalau ditanamkan karena cinta karena Allah, benci karena Allah, loyalitas karena Allah, memusuhi juga karena Allah, maka dia akan mendapatkan wilayatullah, pasti akan mendapatkan loyalitas Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tadi saya sudah katakan di mukadimah, kalau Allah sudah cinta dengan kita, apa yang terjadi, Bu? Allah panggil Jibril. Allah katakan, ya Jibril, aku cinta si Anu, kau harus juga cinta sama si dia. Maka Rasul katakan, maka Jibril pun cinta dengan dia. Ketika Jibril cinta dengan dia, maka Jibril akan panggil semua malaikat Allah satu dunia.
langitnya dan buminya, dan mengatakan, wahai malaikat Allah, Allah cinta sama si anu, kalian harus cinta dengan dia. Maka semua malaikat cinta dengan dia. Jadilah dia selebritis langit, walaupun mungkin dia bukan selebritis bumi. Masih mending mana, dikenal di bumi atau dikenal di langit? Bagi orang yang beriman, lebih baik jadi selebritas langit daripada selebritas bumi. Satu dunia kemudian memuji kita, tapi Allah dan malaikat membenci kita. Buat apalah kita hidup di dunia ini? Satu dunia memuji kita, tapi Allah dan malaikatnya benci. Buat apa kita hidup di dunia? Tapi satu dunia manusia benci dengan kita, tapi Allah dan para malaikatnya cinta dengan kita. Itu luar biasa. Makanya Nabi SAW ketika pulang dari Taif dilempari batu itu, apa kata Rasul? Illam takun alayya sakhatun fala ubali ya Rabb. Asal kau tidak murka denganku, asal ini bukan bentuk kemarahanmu kepadaku, aku nggak peduli apa yang dilakukan orang-orang Taif itu. Apa mereka mau mencaci maki aku, apa mereka mau melempari aku dengan batu, tidak apa-apa kalau ini bukan bentuk kemurkaanmu kepadaku. Asal ini bukan kemarahanmu, nggak ada masalah. Tapi kalau ini sudah kemarahanmu, tentu aku tidak bisa menerimanya. Lihat sampai Rasul mengatakan, mau satu dunia benci dengan kita, kalau bukan karena Allah marah, nggak apa-apa. Yang penting Allah ridho, terserah. Allah ridho, manusia tidak ridho, terserah. Nah gitu seorang mukmin itu ya, harusnya tertanam seperti itu. Memang berat ya, tetapi harus dilatih. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bab ini sudah rampung. Insyaallah kita masuk ke bab yang lain. Silakan, ada waktu. Kalau ada yang mau bertanya, tafadhali. Kalau tidak ada, kita tutup. Baik, kita tutup. Kalau tidak ada, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.